apa kabar? Nama saya Yolanda Wibowo. Hari ini saya akan menunjukkan kegiatan saya selama pandemi. Berikut kegiatan saya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Nah, setelah kita melakukan kegiatan di rumah saja, nah, nilai inspirasi yang saya dapatkan adalah yang pertama adalah saling membantu. Dengan kita berada di rumah saja, kita dapat membantu para tenaga medis untuk menyembuhkan masyarakat dari virus corona. Kesadaran untuk menjaga kesehatan meningkat. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer serta memakai masker saat berpergian adalah salah satu cara untuk mencegah virus corona yang ada. Yang terakhir adalah pengeluaran berkurang. Walaupun banyak orang yang kehilangan pekerjaannya atau pengeluaran berkurang, otomatis pengeluaran kita untuk biaya makan di luar atau biaya tiket mudik pun juga ikut berkurang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo, nama aku Riji Wibawa. Apa kabar Anda semua hari ini? Ya, saya harap Anda semua sehat semua dan tetap baik-baik saja. Nah, izinkan saya di hari ini untuk berbagi inspirasi di tengah pandemi untuk Krisani sekalian. Konsep yang akan saya ambil yaitu menjaga kesehatan di tengah pandemi. Ikutin terus ya Krisanis. Krisanis, awali pagi hari Anda dengan minum air hangat yang sudah saya sediakan seperti ini. Ini bisa diminum sesudah maupun sebelum sarapan. Manfaatnya ada banyak. Yang pertama bisa membuang racun. Jadi itu mendetoksifikasi
racun dalam tubuh kita. Yang kedua, bisa melancarkan sirkulasi darah. Dan yang ketiga, bisa menghilangkan stres. Dan ya, saya minum dulu ya Krisanis. Opsi ini bisa diambil apabila Krisanis tidak memiliki banyak waktu dan terlalu sibuk. Krisanis bisa minum susu steril. Minum susu steril banyak manfaatnya. Yang pertama bisa menjaga kesehatan tulang, yang kedua bisa membuat tidur Anda semakin berkualitas, dan yang terakhir bisa menjaga kesehatan paru-paru dan mencegah sakit flu. Kita lanjutkan dengan jalan santai. Jalan santai itu bisa melancarkan metabolisme dan juga menurunkan berat badan loh Krisanis. Yang penting dilakukan sebisa kalian saja ya, dan usahakan jangan terlalu memaksakan diri. Nah, disarankan juga untuk tidak berhenti saat berjalan. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus, tapi sebisa Krisanis saja. Nah, saya akan jalan dulu ya. Nah, saya sudah selesai berjalan santai Krisanis. Akhir kata, terima kasih telah mengikuti saya dari awal kegiatan hingga akhir ini. Pandemi ini bukan hal yang kita duga-duga, namun itu tidak menjadikan kita semakin malas dan berdiam diri di rumah saja. Hikmah atau nilai yang bisa kita ambil di tengah pandemi ini, kita bisa lebih menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Akhir kata juga, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih Krisanis, sampai jumpa lagi. Apa kabar Krisanis? Salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap kawan-kawan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Yohana Dewi Cahya Anggita. Akibat virus corona ini, masyarakat diharuskan untuk tetap di rumah, kecuali kalau ada hal mendesak dan penting. Nah, hal ini menyebabkan banyak orang memulai mencari hobi baru agar tidak merasa bosan selama di rumah, termasuk saya sendiri. Nah, selama video kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan berkebun yang saya lakukan sehari-hari. Hal yang biasa saya lakukan pertama adalah membersihkan taman, seperti mengambil dedaunan yang jatuh dan mencabuti bunga-bunga yang lain. Setelah membersihkan kebun, saya langsung menyirami tanaman saya. Untuk menyiram tanaman sendiri, pagi hari adalah waktu yang terbaik, ketika matahari sudah terbit namun belum terlalu tinggi. Pada saat itu, tanaman siap untuk mengonsumsi air. Namun, jika pagi hari tidak memungkinkan, tanaman bisa disiram saat sore hari, seperti yang saya lakukan sekarang. Tetapi tidak disarankan untuk menyiram tanaman pada malam hari, karena tidak ada matahari yang membantu proses fotosintesis dan akan memicu pertumbuhan jamur di sekitar akar, batang, dan daun. Lalu saya akan menaruh ini di kolam ikan, atasnya kolam ikan. Selain di luar, saya juga menaruh beberapa tanaman hias di dalam ruangan. Ada juga beberapa manfaat menaruh tanaman di dalam ruangan, antara lain
dapat menyaring polutan udara, meningkatkan konsentrasi oksigen di udara, dan juga menambah nilai estetika di dalam ruangan. Nah, itu tadi adalah video kegiatan berkebun yang saya lakukan di rumah untuk menghilangkan rasa bosan selama pandemi. Nilai inspiratif yang saya dapatkan adalah, meskipun kita diharuskan untuk stay at home, bukan berarti kita harus terus berdiam diri dalam kamar dan hanya rebahan saja. Berkebun bisa menjadi sarana untuk membuat kita produktif, sedikit lebih aktif secara fisik, dan menikmati waktu di luar ruangan. Terima kasih. Hai Krisanis, perkenalkan nama saya Velani Yanto. Bagaimana kabar Krisanis semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya di masa pandemi ini. Berbicara mengenai pandemi, banyak hal yang berubah di dalam hidup kita. Seperti kita diwajibkan memakai masker, tidak berkerumun, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Bahkan kita dilarang keluar rumah apabila tidak ada hal yang penting. Hal inilah yang membuat para kaum muda kebingungan ingin melakukan kegiatan apa di rumah. Karena kesenangan mereka yang berkerumun benar-benar dilarang di masa pandemi ini. Tapi jangan khawatir Krisanis, karena pada hari ini saya akan menunjukkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di masa pandemi, yakni memasak. Ya, saya akan memasak tteokbokki. Siapa sih yang gak kenal dengan makanan asli Korea ini? Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai memasak. Ini dia Krisanis, bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat tteokbokki. Ya, hanya 2 saja. Yang pertama, tteokbokki makanan beku. Di sini saya memilih makanan tteokbokki makanan beku karena cara pembuatannya sangat mudah dan tidak repot. Di sini tteokbokki makanan beku memiliki 2 variasi, yakni keju pedas dan pedas. Namun di sini saya memilih tteokbokki makanan beku rasa keju pedas. Yang kedua, ada 150 ml air. Inilah bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat tteokbokki makanan beku. Selanjutnya, mari kita lihat langkah-langkah cara pembuatannya. Cara memasak tteokbokkinya, masukkan 150 air ke dalam panci. Kemudian, masukkan saus ke dalam panci. Lalu aduk hingga rata. Kemudian masukkan tteokbokki. Tteokbokki siap untuk disajikan. Ini dia Krisanis, hasil akhir dari tteokbokki makanan beku. Kelihatan nikmat bukan?
Dan cara pembuatannya mudah bukan? Jadi, nilai inspiratif yang dapat diambil pada kegiatan hari ini adalah meskipun di masa pandemi ini kita dilarang keluar rumah, tetapi kita masih bisa memakan makanan ala restoran-restoran di luar sana, seperti tepoki ini. Terima kasih telah menonton video saya, dan sampai jumpa.